Nah, kalau misalkan nilai akhir sama, nilai teknis sama, maka, penentuannya adalah diurutkan lagi, sehingga jika kondisinya seperti ini, maka yang berhak lolos adalah yang nomor 3 Sinta. Nah, ini adalah P1 ya. Nah, kemudian masih ada satu sisa formasi. Nah, ini siapa yang lolos, teman-teman? Nah, di sini karena P1-nya sudah habis, nggak ada, maka diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah mendapatkan passing grade ya ketika mengerjakan ujian P3K Guru tahap 2. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang mungkin nanti dapat terjadi pada teman-teman ya. Sekaligus juga digunakan untuk menjawab komentar pada video-video sebelumnya terkait tentang kalau misalkan nilai saya sekarang ini seperti ini, apakah ini bisa lolos atau tidak. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita akan membahas terkait tentang perhitungan P3K Guru tahap 2, yang mana di sini sebagai dasar penentu kelulusan P3K Guru tahap 2. Sobat-sobatnya, segala kemungkinan ini dapat terjadi ya untuk hasil seleksi P3K Guru ini, teman-teman. Nah, di sini bisa saja yaitu peserta tanpa afirmasi ini bisa berpeluang lolos. Kemudian juga lulus passing grade itu belum tentu lolos, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ini setelah hitung-hitungan itu kita lolos passing grade, entah itu P1, P2, P3 itu belum tentu lolos. Kemudian pemilik afirmasi juga belum tentu lolos. Soalnya pemilik serdik pun ini juga ada kemungkinan, teman-teman, yaitu untuk lolosnya ini kemungkinan juga ada yang nggak lolos juga ya, dikarenakan ada banyak sekali teman-teman yang nyatanya itu memiliki serdik pun juga nggak lolos. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita harus cermat ya sebagai nanti modal kita untuk melakukan sanggah pada masa sanggah. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini yang menjadi modal dasar kita ini adalah ini, teman-teman, yaitu kita harus paham dulu ya terkait tentang jenis afirmasi itu ada apa saja. Nah, ini teman-teman, untuk jenis afirmasi itu adalah untuk pemilik serdik ini nanti mendapatkan afirmasi 100%, sehingga langsung nilainya maksimal menjadi 500 ya. Usia 35 plus ini adalah 15%, kemudian nilai poinnya adalah seperti ini. Kemudian disabilitas itu seperti ini 10% ya. Guru honorer K2 adalah 10%. Kalau misalkan kita usia 35 plus dan juga masuk dalam K2, ini nanti kita mendapatkan afirmasi 25%. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya, ini kita harus terlebih dahulu memahami terkait tentang passing grade, teman-teman. Ya, mana di sini untuk passing grade itu adalah tentunya teman-teman ini masih ingat ya terkait tentang passing grade ini. Ini kita harus pahami dulu ini. Nah, ini teman-teman, untuk passing grade itu kita harus ingat yaitu untuk passing grade itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ini adalah nilai ambang batas kategori 1, yang mana untuk kompetensi teknisnya ini berbeda-beda ya antara satu mapel dengan mapel yang lain. Dan nanti akan saya sajikan setelah slide ini. Kemudian untuk yang kategori 2 ini adalah untuk teknisnya ini nggak dihitung, teman-teman. Nah, ini adalah untuk kategori 2, ini adalah untuk guru honorer yang usia di atas 50 tahun, teman-teman. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 ini adalah nanti terlambat juga. Selanjutnya di sini kita harus pahami juga bahwa kita dapat dikatakan lulus passing grade itu bukan hanya lulus passing grade untuk kompetensi teknis saja, akan tapi juga kita harus lolos passing grade untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural serta lolos passing grade untuk wawancara. Nah, di sini untuk nilai ambang batas dari kompetensi manajerial dan sosiokultural kategori 1 dan juga kategori 3 ini sama, 130. Kemudian untuk kategori 2, usia 50 plus ini adalah hanya 110 saja. Kemudian untuk wawancara, ini kategori 1 dan 3 sama, yaitu 24. Jadi kalau misalkan kita nilainya di bawah ini nggak lolos, teman-teman, nggak lolos passing grade ya, meskipun teknis kita ini maksimal. Kemudian untuk kategori 2 ini adalah 20 saja. Nah, ini teman-teman, ini adalah terkait tentang passing grade-nya. Kemudian terkait tentang untuk passing grade yang kompetensi teknis, ini adalah tentunya teman-teman sudah memiliki filenya ya.
Ini sebagai modal dasar kita untuk menghitung apakah kita ini lolos atau tidak. Nanti kita akan sajikan studi kasus teman-teman sebagai contoh ya. Nah, di sini untuk passing grade yang kategori 1 ini adalah seperti ini, yaitu misalkan untuk guru kelas TK 260, kemudian di passing grade kategori 2 ini semua nggak dihitung. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 ini adalah diturunkan menjadi 210. Kemudian untuk pendidikan agama awalnya 325 ya untuk nilai ambang batas kategori 1. Nah, nanti berikutnya di sini untuk ambang batas kategori 3 diturunkan menjadi 275. Kemudian guru kelas ini 320 menjadi 270. Dan seterusnya ini kita bisa baca sendiri dan disesuaikan dengan mapel kita, formasi yang kita lamar itu yang mana. Ini semua ada teman-teman di sini. Nah, berikutnya kita akan menyajikan contoh. Nah, misalkan teman-teman, misalkan adalah seperti ini. Nah, ini misalkan di sini ada 2 formasi ya. Kita ambil contoh untuk guru kelas saja, teman-teman. Nah, ini yang paling umum ya. Dan teman-teman untuk yang mapel lain ini silakan disesuaikan dengan passing grade masing-masing dari mapelnya ya. Nah, di sini misalkan di sini ada 2 formasi guru kelas SD. Nah, di sini ada 6 peserta yang mengikuti untuk memperebutkan 2 formasi ini. Nah, ini dari 6 peserta, ini nanti akan diambil 2 orang yang mendapatkan nilai tertinggi dan lolos passing grade ya untuk mengisi formasi ini. Sedangkan yang lain ini nanti tidak bisa lolos teman-teman dan nanti bisa mengikuti seleksi yang tahap 3 kalau masih ada sisa formasi. Oke. Coba teman-teman perhatikan, di sini kita bahas mulai dari yang pertama sampai ke 6. Ini nanti kita akan tentukan, ini nanti masuknya dalam kategori P1, P2 atau P3. Kemudian nanti statusnya ini lulus atau tidak lulus. Tentunya segala kemungkinan ini bisa terjadi ya, terkait tentang angka-angka hasil dari ujian CAT UNBK kita. Misalkan di sini untuk yang nomor 1, ini adalah Bapak Ali ya. Bapak Ali, ini usianya adalah 52 tahun. Nah, teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa untuk usia lebih dari 50 tahun, ini untuk passing grade-nya ini masuk dalam kategori P2, teman-teman. Nah, masuk kategori P2. Namun di sini masuk P2 itu harus lolos passing grade juga untuk yang manajerial sosiokultural. Juga wawancara, teman-teman. Nah, ini Nah, di sini untuk teknis ini nggak dihitung ya, berapapun nilai yang didapatkan ini dianggap lolos. Ini adalah untuk usia 50 tahun ke atas. Nah, di sini untuk passing grade tadi yang teman-teman ketahui dari tampilan yang awal, yaitu untuk passing grade kategori 2 untuk usia 50 plus, ini adalah berapa teman-teman tadi? Yaitu 110 ya. Untuk manajer sosiokultural ini hanya 110. Nah, di sini 115, ini berarti sudah lolos passing grade. Kemudian untuk wawancara ini adalah hanya 20 teman-teman. Nah, hanya 20 ya. Berarti di sini 21 ini sudah lolos passing grade. Nah, afirmasi di sini nggak itu dihitung kalau misalkan yang 52 plus ya. Nah, di sini nilainya hanya 136. Nah, di sini meskipun nilainya hanya 136, maka di sini dia dapat dikatakan passing grade. Nah, di sini statusnya adalah P2, teman-teman, yaitu lolos passing grade kategori 2. Nah, ini jelas ya untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman, yaitu Bu Ratna. Nah, Bu Ratna ini usianya adalah 40 tahun. Kemudian dia ini pada afirmasi ini terbaca 2 afirmasi yang didapatkan. Yaitu afirmasi yang pertama afirmasi sertifikat pendidik, kemudian afirmasi yang kedua ini adalah afirmasi usia. Nah, di sini berapapun nilai yang didapatkan dari teknis ditambah dengan afirmasi apa ini? Yaitu usia dan juga afirmasi serdik, ini nilai maksimal adalah 500. Nah, meskipun di sini kalau dijumlahkan semuanya bisa mencapai 900 atau 800, ini cukup 500 ya. Ini adalah secara sistem seperti itu. Kemudian di sini untuk manajerial sosiokultural ini adalah 130. Ini sudah lolos passing grade atau belum? Kalau manajerialnya seperti ini, nah ini sudah dapat dikatakan lolos passing grade. Dikarenakan untuk manajerial sosiokultural passing grade yang P1 ini adalah 130 ya, pas berarti. Nah, kemudian untuk yang di sini teman, nah untuk wawancara ini adalah belum lolos passing grade. Dikarenakan passing grade untuk wawancara ini adalah untuk P1 dan P3 ini adalah 24. Berarti di sini dia belum lolos passing grade. Nah, di sini meskipun dia memiliki serdik, dapat nilai maksimal dan meneso juga seperti ini,
maka di sini tidak dapat dikatakan P ya. Nah, ini enggak masuk P1 juga enggak, P3 enggak, apalagi P2. Meskipun nilainya di sini kita lihat yaitu nilai tertinggi, teman-teman. Nah, nilainya paling tinggi, ini enggak lolos karena nilainya di sini kurang untuk wawancara. Berikutnya berarti di sini Bu Ratna ini kita silang aja ya karena dia tidak masuk ini, nanti kita eliminasi. Oke, berikutnya teman-teman, untuk yang peserta nomor 3. Peserta nomor 3 ini adalah Bu Sinta. Dia usianya 37 tahun, dia belum memiliki serdik dan dia eh, tidak merupakan dari K2, maka di sini dia dapat afirmasi yang B, afirmasi usia 50%. Sehingga di sini mendapatkan nilai, nah ini mendapatkan nilai 325. Nah, tadi kita lihat kalau guru kelas 325 itu adalah masuknya dalam P1. Nah, P1, namun di sini kita harus lihat dulu untuk manajerial sosiokultural ini lolos passing grade atau tidak. Nah, di sini untuk manajerialnya ini adalah 135 ya, padahal minimal adalah 130. Berarti di sini dia lolos passing grade untuk yang manajerial sosiokultural. Kemudian wawancara ini di atas 24, ini lolos ya. Berarti di sini nilai sekian, ini adalah dia masuknya kategori P berapa, teman-teman? Ini adalah masuk pada kategori P1. Nah, ini dia masuk kategori P1 ya. Nah, ini kita simpan P1. Kemudian untuk peserta nomor 3, ini adalah namanya Bimo. Bimo ini dia ini usianya 25 tahun, teman-teman. Sehingga di sini untuk afirmasi belum mendapatkan afirmasi sama sekali. Kemudian teknisnya ini dia mendapatkan 300. Ini ya, dapat 300. Kemudian untuk manajerial sosiokultural ini 135. Di sini 29 untuk wawancara. Nah, di sini untuk wawancara sudah lolos passing grade, untuk manajerial sosiokultural lolos passing grade. Nah, di sini untuk yang teknis lolos passing grade atau enggak, teman-teman? Nah, di sini untuk passing grade guru kelas itu adalah untuk P1 itu adalah 325. Nah, 325 apa 320 ya. Kemudian untuk yang P3, nah P3 ini adalah 270. Nah, di sini nilainya ini di bawah 320 ya. Namun di atas 270. Berarti dia masuk kategori yaitu P berapa? Yaitu masuk P3, teman-teman. Nah, ini adalah masuk P3. Oke. Nah, ini masuk P3 ya. Nah, ini sudah ada 3 passing grade ya, teman-teman. Kemudian berikutnya untuk yang kelima. Untuk yang kelima ini Doni. Nah, Doni ini adalah usianya 39 tahun. Dia mendapatkan afirmasi B ya, afirmasi usia karena di atas 315. Kemudian di sini dapat nilai untuk teknisnya 270. Ini sudah lolos passing grade untuk kategori 3. Kita lihat dulu tapi untuk bagian manajerial dan sosiokultural serta wawancara apakah passing grade juga. Nah, di sini ini 130 pas ya, ini passing grade. Di sini juga passing grade. Nah, di sini berarti kalau di sini passing grade semua, ini juga passing grade. 270 ini adalah batas minimal. Berarti dia ini masuknya sama. Nah, ini adalah masuknya yaitu P3, teman-teman. Nah, ini P3. Kemudian untuk Salsa. Nah, Salsa ini dia usia 28 belum dapat afirmasi sama sekali. Teknisnya dapat 270. Nah, ini passing grade kategori 3 ya. Kemudian di sini kita lihat 135, ini juga passing grade. Kemudian di sini 25 juga passing grade. Nah, sehingga nilainya sekian. Nah, di sini kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti dari 2 formasi yang tersedia, ini yang berhak lulus ini siapa, teman-teman? Nah, jadi untuk penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahap 1, 2 maupun 3 itu di ranking, dicari yaitu yang mendapatkan P1 dulu. Nah, yang mendapatkan passing grade 1, nanti kalau misalkan passing grade 1 enggak ada, ini dicari yang passing grade kategori 2. Kalau passing grade kategori 2 enggak ada, maka dicari yang passing grade kategori 3. Nah, dasar perhitungannya itu adalah seperti itu, diurutkan dari yang pertama. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kondisinya ini adalah seperti ini berarti kita cari dulu untuk yang dapat P1. Nah, P1 ini adalah yang mana? P1 ini adalah Sinta ini, teman-teman. Nah, di sini nilainya untuk nilai akhirnya adalah 496, dia masuk P1. Mengapa di sini 652 enggak masuk? Karena dia kurang ya untuk nilai yang wawancara.
Sehingga jika kondisinya seperti ini, maka yang berhak lolos adalah yang nomor 3 Sinta. Nah, ini adalah P1 ya. Nah, kemudian masih ada satu sisa formasi. Nah, ini siapa yang lolos, teman-teman? Nah, di sini karena P1-nya sudah habis, nggak ada, maka diturunkan menjadi P2, teman-teman. Nah, diturunkan menjadi P2 ini. Nah, dicari P2. P2-nya adalah ini, yaitu Pak Ali ini. Dia masuk P2. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah dasar untuk penghitungannya, ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kalau seperti ini jelas ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita hilangkan untuk dua bagian yang paling atas misalkan. Coba saya riset dulu untuk mungkin kondisinya lain nanti disesuaikan dengan teman-teman ya. Oke, ini tadi adalah P3 teman-teman ya yang ini. Nah, ini P3. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, peserta nomor 1, 2 nggak ada misalkan. Ini adalah hanya ada 4 peserta. Berarti yang lolos untuk mengisi formasi, ini adalah diurutkan dari P1 dulu. Nah, P1 berarti di sini ini teman-teman, ini yang pertama, ini adalah L ya, ini L. Kemudian yang kedua satunya siapa? Yaitu di ranking. Ini ada 3 peserta yang memiliki P3 ya. Nah, di sini berarti diambil dari hasil akhir yang paling tinggi. Nah, ini adalah berarti ini teman-teman, yaitu 464 ini. Ini adalah L. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti adanya P1, P2, P3 itu adalah di ranking seperti itu. Oke, coba kita hilangkan lagi misalkan semuanya ada P3. Oke, misalkan seperti ini. Ini misalkan dari 2 formasi hanya ada 3 yang melamar, yaitu Bimo, Doni, dan Salsa. Maka di sini di ranking juga teman-teman dari yang passing grade. Nah, ini kalau misalkan nggak passing grade ini nggak masuk hitungan ya. Nah, di sini di ranking dari nilai yang paling atas. Jelas sekali untuk formasi yang pertama ini diisi oleh Bimo. Maka dia statusnya P3L. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung mencari satu pengisi formasinya, di sini masih ada Doni dan juga Salsa. Doni dan Salsa ini nilainya sama teman-teman. Dan di sini untuk nilai akhirnya misalkan sama ya. Nah, ini banyak sekali kemungkinan di lapangan yang nilainya akhir itu sama. Nah, di sini Doni dapat afirmasi, Salsa enggak, tapi di sini nilai akhirnya sama. Nah, kalau misalkan nilai akhirnya sama, maka caranya adalah diurutkan dari pemperoleh nilai teknis yang paling tinggi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari Doni dan Salsa ini adalah kita sesuaikan untuk yang di sini teknisnya juga masih sama. Nah, kalau misalkan nilai akhir sama, nilai teknis sama, maka penentuannya adalah diurutkan lagi menjadi yang manajerial sosiokultural. Manakah nilai yang paling tinggi? Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka yang lolos adalah yang dapat nilai manajerial sosiokultural yang lebih tinggi, yaitu di sini 135 ya. Berarti di sini salah yang akan L ya. Ini adalah L. Kalau misalkan di sini sama lagi itu bagaimana? Misalkan di sini sama 130 130, maka diurutkan yang dapat nilai wawancara yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan di sini juga sama, maka gimana teman-teman? Kalau misalkan di wawancara sama juga, maka nanti akan di-ranking berdasarkan usia. Berdasarkan usia, usia yang lebih tinggi itu yang mana? Nah, itu teman-teman ya sangat jelas ya. Jadi saya harap nanti teman-teman ini eh, bisa berasumsi dan juga menghitung hasil kita itu berapa. Kira-kira kita lolos atau tidak. Kalau misalkan ada kejanggalan nanti pada pengumuman prasanggah kita seharusnya lolos nggak lolos, nanti kita bisa mengajukan sanggah. Ini berdasarkan dari pengalaman di tahap 1 itu banyak sekali teman-teman yang awalnya nggak lolos terus kemudian menyanggah ini berhasil dan akhirnya bisa lolos teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.